Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Boom 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 boom. Di Cakrawala, Murong Mingtian sedang bertarung dengan Lady Piao Miao. Dua ahli di peringkat 6 Martial King itu, keduanya yang memegang Royal Armament saling bertukar serangan secara terus-menerus. Penggunaan keterampilan bela diri yang kuat dan serangan yang sengit, itu seperti tidak ada habis-habisnya. Kekuatan mereka terlalu ganas. Bahkan pasukan aliansi tidak dapat untuk tidak mundur, dan mereka takut terseret ke salam gelombang kejut yang kejam yang bisa menghilangkan nyawa mereka. Meskipun pasukan Archipelago Eksekusi Immortal menghindari pembantaian Lady Piao Miao karena Murong Mingtian, tapi pada saat itu, mereka hanya bisa mengerutkan alis mereka dengan erat. Pertempuran antara dua ahli peringkat 6 Martial Kings itu sangat menakutkan, dan juga sangat menghancurkan. Tidak peduli apakah itu kecepatan ataupun kekuatan, maka orang biasa tidak ada yang cocok untuk keduanya. Banyak orang yang menonton pertarungan keduanya saja, mereka bahkan tidak bisa melihat serangan keduanya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat gelombang kejut yang terus meledak, dan juga menyebar ke seluruh langit. Namun meski begitu, mereka bukanlah orang bodoh. Setelah bertukar pukulan dengan singkat, mereka menemukan seperti yang dikatakan Jiang Qixia, Murong Mingtian benar-benar bukan tandingan dari Lady Piao Miao. Bahkan pada saat mereka mulai berkelahi, Lady Piao Miao adalah orang yang mengambil keuntungan, dan terus-menerus menekan Murong Mingtian. Selain itu, tingkat penindasannya menjadi semakin jelas. Dia sekarang tampak seolah-olah akan segera dikalahkan. Semua orang merasa gentar, ketika mereka melihat peristiwa ini. Karena di mata mereka, Murong Mingtian adalah satu-satunya keberadaan yang bisa melawan Lady Piao Miao. Jika sesuatu terjadi padanya, orang bisa membayangkan situasi apa yang akan mereka hadapi. Mereka masih mengingat dengan jelas, burung-burung aneh yang dimiliki Lady Piao Miao yang mengerikan itu. Orang yang sangat kuat seperti Lady Piao Miao ini, dia tidak bisa dikalahkan oleh banyaknya jumlah pasukan saja. Tidak masalah berapa banyak orang yang mereka miliki, karena di depan Lady Piao Miao, mereka semua tidak lebih kuat daripada semut. Jika dia ingin membunuh mereka, maka dia akan melakukannya, dan itu tidak membutuhkan usaha yang besar. Dengan segera, ketakutan merasuki hati semua orang. Kegelisahan merebak di wajah mereka, dan kekuatan Lady Piao Miao telah melampaui imajinasi mereka. Karena sebelumnya, ketika Crippling Night Demon Sekte masih memerintah wilayah Laut Timur, ketika kekuatan kepala sekte mengejutkan dunia, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan kepala Crippling Night Demon Sect. Namun saat itu, seseorang mengatakan kalau Lady Piao Miao adalah satu-satunya orang yang sama dengan kepala sekte. Banyak orang tidak percaya akan hal itu, tetapi sekarang pada hari ini, mereka semua mulai mempercayainya. Bang bang bang. Tepat pada saat itu, ledakan tak berujung terdengar lagi. Dan pada saat yang sama, lapisan demi lapisan gelombang kejut yang tidak terkendali terus meledak. Meskipun jarak gelombang kejut tidak berbahaya, tapi badai yang muncul karena gelombang kejut itu masih sangat dahsyat. Dengan kekuatan yang melonjak, gelombang angin kencang segera melesat di udara dan menerkam semua pasukan. Ini tidak baik, ucap Murong Niekong. Murong Niekong dan kepala tiga klan monster besar, segera mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Mereka sadar, betapa buruknya hal itu. Mereka dengan cepat meletakkan formasi spiritual, dan juga keterampilan bela diri untuk menghentikan badai angin yang kencang tersebut. Menjerit. Namun sayangnya, angin kencang itu datang terlalu cepat. Bahkan sebelum mereka selesai membangun pertahanan mereka, badai angin itu telah tiba dan menerjang mereka. Tidak ada seorang pun kecuali para ahli di ranah Martial Kings, yang bisa menghentikan keganasan badai angin tersebut. Pasukan yang berjumlah puluhan juta itu, mereka seperti ikan-ikan kecil yang dilanda gelombang pasang yang besar. Di tengah semburan teriakan, mereka berguling-guling dan terhuyung-huyung karena badai angin itu, dan dengan demikian mereka mulai berserakan. Hanya dalam sekejap,
semua ahli yang dikumpulkan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar, mereka semua berada dalam kekacauan mutlak. "Oh surga, ini," seru Murong Niekong. Namun ketika Murong Niekong dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka kembali ke medan perang antara Murong Mingtian dan Lady Piao Miao, kepanikan muncul pada kulit mereka yang sudah tidak nyaman. Pada saat itu, gelombang kejut mengamuk telah menyebar. Dan di langit yang jauh, mereka bisa melihat 2 orang baku hantam secara brutal. Untuk sutra putih di dalam lengan Lady Piao Miao, sutra itu menutupi langit yang sangat luas. Sutra itu seolah-olah dibentuk oleh lautan awan yang luas, namun juga tampak seperti naga putih yang terbang di langit. Tidak hanya sutra itu terlihat ganas, tapi kekuatannya juga cukup menakutkan. Di sisi lain, meskipun Murong Mingtian dengan pedang biru setinggi 3 kaki di tangannya, dan memiliki kekuatan yang tidak berkurang, tapi masih ada jejak merah pada jubah emasnya. Bahkan ada luka menakutkan di wajah tuanya, dan juga ada luka di tangannya yang memegang persenjataan kerajaan. Dia sebenarnya sudah terluka. "Tuan Jiang Qixia, tolong bantu leluhurku," teriak Murong Niekong sambil mengarahkan pandangan memohon ke arah Jiang Qixia, itu setelah dia melihat keadaan leluhurnya yang menyedihkan. Pada kepala dari 3 klan monster besar merasa bingung dengan kata-kata Murong Niekong, tetapi dari sikapnya yang tulus, mereka bisa melihat sedikit rencananya. Di wilayah Laut Timur, kekuatan tempur Chu Feng sudah berada di luar akal sehat semua orang. Dia disebut jenius, dan bahkan bisa melawan orang-orang yang berada di atas levelnya, dan bahkan mengalahkan ahli 3 peringkat di atas dirinya sendiri. Karena ada monster seperti itu di wilayah Laut Timur, maka di tanah mistis seperti Tanah Suci Martialism, mungkin ada banyak orang yang mirip dengan Chu Feng. Maka kemungkinannya, Jiang Qixia ini juga jenius seperti Chu Feng. Kecurigaan mereka semakin dikonfirmasi, itu ketika mereka mengingat formasi yang dia buat sebelumnya. Dia bahkan tidak membutuhkan mereka, yang merupakan seorang ahli di ranah Raja Bela Diri untuk melakukan apapun. Dengan hanya menggunakan kekuatan Martial Lord, ia mampu menerobos formasi defensif yang tidak bisa dihancurkan. Mengingat semua itu, mereka lebih yakin bahwa pemuda yang disebut Jiang Qixia ini juga luar biasa. Jadi mungkin saja, ia benar-benar bisa menjadi keberadaan penting untuk menyelamatkan mereka. "Apa manfaatnya jika aku menyelamatkan leluhurmu?" Jiang Qixia tidak melakukan apa-apa setelah mendengar kata-kata Murong Niekong. Sebagai gantinya, dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Di dalam senyumnya itu ada makna yang dalam, dan dia benar-benar menginginkan semacam manfaat. "Apa yang kamu katakan? Kami berada dalam aliansi. Sangat masuk akal bagi kamu untuk membantu, dan kenapa kamu malah menginginkan manfaat dari kami? Mungkinkah setelah meminjam kekuatan kami untuk menghancurkan formasi defensif ini, kamu merasa bahwa kami sudah tidak ada gunanya lagi, dan kemudian membuang kami begitu saja?" Immortal kelima dari Kepulauan Eksekusi Abadi, akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak. Dia sudah tidak bisa mentolerir sikap sombong Jiang Qixia ini. "Diam!" Murong Niekong dengan cepat berteriak pada Immortal kelima, karena dirinya takut kalau dia akan menyinggung Jiang Qixia. "Tidak apa-apa, dia sangat benar. Saat ini, aku merasa tidak ada di antara kamu yang mempertahankan keuntungan apapun. Bahkan jika aku ingin membuang kamu, apa yang dapat kamu lakukan terhadap aku?" ucap Jiang Qixia. Namun apa yang tidak diharapkan adalah, ternyata Jiang Qixia mengakui kata-kata dari Immortal kelima. Selain itu, ketika dia berbicara, dia menyapu pandangannya yang menyipit ke arah kerumunan. Pandangannya itu ada sedikit rasa dingin di matanya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi. Mereka tidak bisa membantu, tetapi mundur dan menjaga jarak tertentu dari Jiang Qixia. Mereka bahkan secara tersembunyi menggunakan kekuatan marsial, untuk menempatkan diri mereka dalam kondisi pertempuran secara optimal. Pada saat itu, tidak hanya Murong Niekong memiliki ekspresi terdistorsi, para kepala dari 3 klan monstrous besar juga sama ekspresinya. Mata mereka terua berkilauan tanpa henti. Itu seperti ada kemarahan, namun ada juga ketakutan.
Pada saat itu, dia sudah menyatakan kata-katanya dengan sangat jelas. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa tetap dikumpulkan. Terutama ketika asal-usul Jiang Qixia begitu istimewa, dan latar belakang serta kekuatannya juga sangat kuat. Jika dia sudah selesai menggunakan mereka, dan benar-benar membunuh mereka semua untuk mengambil semua manfaat untuk dirinya sendiri, maka bencana besar benar-benar menuju ke arah mereka. Meskipun dalam keadaan marah, namun ketika mempertimbangkan keadaan saat ini, Murong Niekong mencoba untuk menahan amarahnya, dan mengatur emosinya sebelum berkata, "Tuan Jiang Qixia, leluhurku telah datang dari puncak berkabut ini. Dia tahu bagian dalamnya dengan sangat baik. Daripada melakukan pencarian secara acak, mengapa tidak mengizinkan leluhurku untuk membantu kamu melakukan pencarian? Meskipun Lady Piao Miao adalah penguasa tempat ini, tapi dia sama sekali tidak akan membantu kamu. Aku yakin kamu tahu keuntungan dan kerugiannya dengan sangat baik," ucap Murong Niekong. "Hahaha, lihatlah dirimu. Aku hanya bercanda. Karena kita berada dalam aliansi, bagaimana aku bisa mengabaikannya ketika dia dalam kesulitan?" ucap Jiang Qixia dengan bangga. Setelah mendengar kata-katanya, Jiang Qixia tertawa lepas. Dia terlihat seolah-olah kejadian sebelumnya, itu hanyalah lelucon saja. Tetapi pada saat itu juga, Murong Niekong dan yang lainnya meskipun terlihat tenang di permukaan, tapi mereka memiliki hati yang berfluktuasi. Mereka tahu pemuda ini terlalu licik dan berbahaya, dan mereka seharusnya tidak bersekutu dengan pemuda ini. Tapi sayangnya, sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu karena, mereka sudah dipaksa untuk mengikuti momentum yang dia tetapkan. Bang, gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar. Ada lagi konfrontasi antara Murong Mingtian dan Lady Piao Miao. Selain itu, kekuatan yang diciptakannya kali ini, itu bahkan lebih ganas daripada sebelumnya. "Teman aku Jiang Qixia, apakah kamu bersedia untuk membantu aku?" Murong Mingtian tidak bisa membantu, dan akhirnya dia segera berbicara juga. Dia benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Saat ini, luka-lukanya bahkan lebih serius. Bahkan auranya mulai menyusut. Wajahnya tampak pucat, ada cairan merah di sekujur tubuhnya, keringat yang membasahi tubuhnya, nafasnya yang sudah terengah-engah, dan bahkan tangan yang memegang persenjataan kerajaan sedikit gemetar. Di sisi lain, Lady Piao Miao bukan hanya tidak terluka, dia tampak tak terkalahkan. Pakaiannya terus berkibar, dan sutra putih itu mirip dengan ular drakonik putih yang sangat besar. Saat sutra itu terbang di udara, sepertinya sutra itu bisa menghancurkan apapun. Murong Mingtian, setelah apa yang semua dikatakan dan dilakukan, kamu masih seorang pria yang dibudidayakan selama beberapa ratus tahun. Namun sayangnya, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan nenek tua itu. Bukankah ini terlalu memalukan? Ucap Jiang Qixia sambil perlahan-lahan berjalan di udara, dan memungkinkan gelombang kejut untuk menyapu tanpa henti melewati tubuhnya. Dan bahkan mereka tidak dapat menghentikan gerakannya. Lady Piao Miao, meskipun Jiang Qixia hanya peringkat 4 Martial King, tapi kekuatan bertarungnya sama sekali tidak sesederhana peringkat 4 Martial King. Jangan melawannya lagi. Yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, ucap Chu Feng yang dengan cepat mengingatkan. Karena sejak awal, dia merasa ancaman sebenarnya bukan berasal dari Kepulauan Eksekusi Abadi, tetapi Jiang Qixia yang datang dari Tanah Suci Martialism. Aku tidak peduli dari mana asalnya, ataupun kekuatan apa yang dia miliki. Karena dia berani menyerang puncak berkabutku, aku tidak akan memaafkannya, balas Lady Piao Miao. Namun sayangnya, Lady Piao Miao mengabaikan peringatan dari Chu Feng. Dia yang saat ini sedang marah, tidak berencana untuk segera pergi. Justru sebaliknya, dia ingin memulai serangan sengitnya. Dia mengabaikan Jiang Qixia yang maju secara perlahan, dan saat dia mengendalikan Sutra Royal Armamen Putih, dia sekali lagi melemparkannya ke arah Murong Mingtian, dan itu bertujuan untuk mengambil nyawanya. "Nenek tua, apakah kamu mengabaikan aku?" ucap Jiang Qixia sambil dengan ringan tersenyum, lalu melangkah maju. Dengan kilatan cahaya,
dia menghilang dalam sekejap. Dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Lady Piao Miao. "Nenek tua, biarkan aku menguji kekuatanmu," ucap Jiang Qixia. Ketika Lady Piao Miao bereaksi terhadap penampilannya, Jiang Qixia dengan mata yang sedikit menyipit, dia sudah dengan kuat mengirim telapak tangannya ke wajah Lady Piao Miao di tengah-tengah deru angin yang kencang. Wush! Lady Piao Miao mengelak ke kiri, lalu dengan tubuh lincah dan kecepatan yang sangat cepat, dia dengan sempurna menghindari serangan Jiang Qixia. Tapi tanpa diduga, Jiang Qixia membalik pergelangan tangannya, lalu angin kencang yang kuat yang diciptakan oleh kekuatan marsial tingkat raja, itu melesat dari telapak tangannya dan mengarah wajah Lady Piao Miao lagi. Wush! Serangan itu tidak bisa diremehkan, jadi Lady Piao Miao hanya bisa mengelak lagi. Namun sayangnya, Jiang Qixia segera mengulurkan tangan lainnya. Mengepal tangannya dengan erat, dan ketika udara di sekitarnya berdenyut, dia pun langaung meninjunya. Tekanannya itu langsung menyelimuti segalanya. Pukulan yang tampaknya biasa-biasa itu, sebenarnya itu adalah keterampilan bela diri yang kuat. Area serangannya sangat luas, dan itu mencakup semua pelarian Lady Piao Miao. Bas-bas. Karena dia tidak bisa menghindari pukulan itu, dia pun mengaktifkan formasi spiritual emas saat dia mundur ke belakang. Formasi itu muncul dan menutupi bagian depannya untuk memblokir serangan. Bang! Namun sepertinya, dia masih meremehkan Jiang Qixia. Kekuatan pukulannya tidak hanya dapat memecahkan formasi spiritual Lady Piao Miao saja, tapi pukulannya itu bahkan dapat menghancurkannya. Sialan! Seru Lady Piao Miao. Pada saat itu, Lady Piao Miao dengan erat merajut alisnya. Dia merasa bahwa, menghindari serangannya terus-menerus bukanlah solusi. Jadi, dia dengan ringan menjentikkan jubahnya, lalu dari sutra putih yang melengkung di udara, dia langsung melepaskan aura persenjataan kerajaannya. Dengan kekuatan yang menindas dan merusak, sutra itu menyerang kembali pada Jiang Qixia. Namun demikian, senyum Jiang Qixia tidak berkurang. Dia tidak menaruh banyak perhatian pada serangan Royal Armament itu. Saat dia mengatasinya, dia terus menyerang Lady Piao Miao. Serangannya sangat sengit, dan itu hanya terus-menerus dan benar-benar mengejutkan. Bahkan Lady Piao Miao sendiri merasakan tekanan yang cukup besar. Kuat sekali. Jiang Qixia ini benar-benar telah menekan Lady Piao Miao, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan persenjataan kerajaan. Dia dapat menekan peringkat 6 sebagai peringkat 4. Pemuda ini memang jenius. Jadi seperti ini, monster dari Tanah Suci Martialism. Tidak heran jika dia begitu sombong, seru orang-orang. Orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar semuanya tidak bisa membantu, tetapi menarik napas dalam-dalam. Ranah Martial Kings dan Ranah Martial Lord benar-benar sangat berbeda. Sedangkan perbedaan antara peringkat di Martial Kings, itu jauh lebih jelas daripada di ranah Martial Lord. Kekuatan yang bisa menekan lawan 2 peringkat di atasnya, itu sama sekali tidak lebih lemah dari Chu Feng yang bisa menekan 3 peringkat di atas, dan kemungkinannya bahkan jauh lebih kuat. Namun setelah benar-benar melihat kekuatan Jiang Qixia, Murong Niekong dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Ekspresi mereka menajdi semakin serius, karena kekuatan dan kelicikan pemuda itu bagi mereka, mungkin itu tidak akan baik. Lady Piao Miao, dia terlalu kuat. Jangan melawannya lagi. Pertama-tama kita tinggalkan tempat ini dulu. Karena tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Ucap Qius Hui Fuyan yang tidak dapat membantu, dan dia pun membujuk Lady Piao Miao juga. Menilai dari apa yang terjadi, siapapun dapat mengatakan bahwa Jiang Qixia telah menyimpan sebagian kekuatannya tanpa disingkap. Namun sayangnya, Lady Piao Miao jelas tidak menyembunyikan banyak hal. Jadi siapa yang lebih kuat dan yang lebih lemah, saat ini sudah diketahui. Jika mereka melanjutkan pertarungan ini, maka Lady Piao Miao hanya akan mengalami kerugian yang lebih besar. Bocah, dari mana kamu berasal? Apakah kamu berani mengungkapkan latar belakang kamu? Lady Piao Miao bertanya dengan marah dan juga pahit. Nenek tua, karena kamu sudah bertanya, maka dengarkan baik-baik. Hari ini, aku akan memberitahu kamu.
Angkat telingamu tinggi. Aku datang dari Tanah Suci Martialism, dan sekteku bernama Sekte Tanah Terkutuk. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu dipersilakan kapan saja. Namun dengan bakat yang kamu miliki, bahkan jika kamu membudidayakan selama puluhan ribu tahun sekalipun, kamu tidak akan lebih dari sampah bagi Sekte Tanah Terkutuk aku. Jangan untuk menyerang sekteku, kamu bahkan tidak akan bisa melewati gerbang sekte aku. Ucap Jiang Qixia sambil meringkuk bibirnya, dan senyumnya itu penuh cemoohan. Dia benar-benar sangat memandang rendah Lady Piao Miao ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.